Tidak, Bu. Tidak ya? Tidak, Bu. Oke, sip. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih industri minuman itu seperti apa. Jadi secara manufacture. Tapi teman-teman jangan khawatir ya, kalaupun misalnya ada yang tertarik ke food service, itu kan food service basically itu kita belajarnya di skala hotel atau mungkin di cafe, restoran, itu secara umum prinsipnya sama, hanya dari segi utensil atau mungkin equipment yang digunakan berbeda. Tapi secara prinsip step-stepnya itu beberapa bisa diadopsi. Dan ini juga nanti ketika teman-teman akan ada kuliah tamu, nanti akan belajar tentang beverage manufacture juga. Biasanya seperti apa sih? Kemudian nanti pemilihan ingredient itu tipsnya seperti apa. Jadi kalian gunakan kesempatan itu untuk bisa mengupas tuntas, termasuk kalian bisa juga kepo. Biasanya margin untungnya berapa sih normalnya? Atau mungkin mau nanya model suppliernya gimana gitu. Jadi silahkan 2 minggu lagi ya bisa ditanyakan. Oke, baik. Nah, untuk referensi yang saya gunakan kali ini sama sebenarnya bukunya di Chemistry and Technology of Soft Drinks and Fruit Juice. Ini juga boleh kalian pakai untuk mengerjakan tugas yang chapter 8. Sementara ini hanya sebagai tambahan. Oke, nah ketika kita berbicara mengenai beverage in the manufacture, sebenarnya setidak-tidaknya ada 4 hal yang teman-teman harus pahami. Jadi yang pertama adalah product type. Nah, product type ini bicara apa? Kita mendeskripsikan sampel produknya itu mau kayak apa. Ini termasuk penugasan kan kalian juga harus menunjukkan ini ya, profil produknya. Apakah dia liquid, apakah dia powder, apakah dia bentuknya itu sebenarnya semi solid kayak saus tomat, apakah dia bentuknya cair tapi kental, begitu. Bisa juga product type ini didefinisikan dari segi ingredientnya juga. Jadi setelah kalian tahu wujudnya seperti apa, dia disimpannya harus di kondisi seperti apa. Jadi termasuk target ya teman-teman, mau ini jadi yang modelnya cold fresh dalam arti cold chain, jadi dijualnya di chiller, harus distribusinya chilling, atau memang ini adalah produk ambient temperature yang can be stored at the room temperature gitu. Nah, karena ini akan mempengaruhi nanti ke belakang-belakangnya. Jadi ketika kalian sudah clear produknya mau seperti apa, nanti tinggal kita turunkan ke belakang. Nah, setelah tahu produk type-nya, kalian nanti ini termasuk juga pemilihan ingredients. Kemarin kita sudah belajar ya, bahan utamanya jelas air, gula, kemudian pasti ada BTP-BTP-nya. Tapi sebenarnya bisa juga selain gula, kalau kalian menggunakan jus buah, maka kan jus ekstraknya itu menjadi ingredients. Nah, itu semua dideskripsikan di product type. Ya, termasuk nanti kualitas apa yang kalian inginkan. Misalnya pH, pH-nya kita targeting 4,5. Oh, kita targeting pengisiannya. Ini ada headspace. Ini kalau teman-teman lihat, kan nggak penuh kan? Nah, itu termasuk product type. Kemudian machinery. Machinery ini bicara setelah kita tahu produknya seperti apa, kan kita harus punya bayangan nih, sehari mau produksi berapa banyak sih. Kemudian kita sudah tahu ini produknya chilled atau hot atau warm atau room temperature. Itu akan mempengaruhi jenis mesinnya. Nah, karena kalian sudah set produksinya itu berapa banyak, maka ini akan mempengaruhi kapasitas mesinnya, spesifikasinya seperti apa. Misalnya ada mesin yang memang didesain ketika lagi filling, ngisiin botol-botol, itu kondisinya aseptis. Ada yang sebenarnya cuma clean aja, jadi boleh ekspos udara luar, itu bisa jadi. Jadi mungkin teman-teman tahu ya, kadang itu ada filling mesin, kok kadang ada yang terbuka. Nah, itu tergantung desainnya. Seperti apa. Bahkan, tipe kemasan yang akan kalian pilih itu juga akan berkaitan sama mesin. Gitu, terutama bagian filling mesin ya. Kalau tipe kemasannya karton, itu pasti akan berbeda dengan tipe kemasannya plastik atau gelas kaca. Meskipun materialnya sama,
kadang teman-teman pun dari industri juga mikir, saya mau dong bikin 2 versi yang ukuran 500 mili dan 250 mili. Nah, itu akan jadi challenge untuk filling machine-nya. Nah, yang nggak boleh lupa ketika kita ngomong tentang manufacturing itu adalah visibility. Jadi ini layak nggak sih? Mungkin nggak sih diproduksi? Nah, dalam kaitannya dengan proses produksi, di manufacture ada yang disebut dengan quality control dan regulation. Jadi kalau seandainya nih teman-teman disuruh ngecek kira-kira apa yang penting dari produksi, kan bisa juga tadi jawab, oh headspace-nya Bu, saya harus random cek beratnya, saya harus cek ada kebocoran nggak, saya harus cek jumlah derajat keasamannya berapa, saya harus cek kualitas sodanya gimana. Nah, itu semua part of quality. Ya, ini yang teman-teman akan pelajari ya nanti ketika mengambil mata kuliah quality. Nah, dan ini juga ada kaitannya dengan regulation, karena ketika kita mendaftarkan mau memproduksi suatu produk dan didaftarkan izin edarnya, itu ada kategorinya, apakah sebagai minuman instan serbuk, apakah dia sebagai minuman berperisa atau susu. Kan kadang ada susu, ada minuman susu, ada minuman susu coklat, ada minuman susu berperisa coklat. Itu semua tergantung dari regulation. Begitu kurang lebih. Nanti kalau ada pertanyaan boleh open mic ya sambil kita diskusi. Karena ini materinya agak intersection juga dengan plan design, tapi bisa juga agak mirip-mirip product development. Jadi kita coba fokusnya ke minuman. Nah, sebenarnya ada beberapa tahap ya ketika kita bicara tentang manufacture suatu minuman. Kalau seandainya ini contohnya, kali ini kita akan banyak melihat ke liquid, tapi nggak menutup kemungkinan juga ada yang dry mix, yang powder. Kalau seandainya teman-teman menggunakan produk minumannya itu berbasis buah, maka ada step yang disebut juice extraction. Nah, juice extraction itu sebenarnya kita kan mau ini aja kan, mau ngambil sari buahnya itu. Terkadang di food industry juga mereka pengen seratnya. Jadi kayak ada apa sih pulpnya bagiannya. Nah, stepnya kurang lebih adalah penerimaan buah. Biasanya pas penerimaan kan dicek ya, ada defect atau tidak, masih layak atau enggak. Kemudian dicuci, dipisahkan. Nah, ini adalah proses untuk crushing. Biasanya juga bisa ditambahkan enzim untuk memudahkan breakdown-nya. Karena kadang kalau kalian simpan contohnya kalian simpan apa ya, pure dari nanas, itu kan mengandung bromelin. Itu bisa menurunkan kualitas lama-lama kalau nggak dikasih enzimnya, nggak di-inactivate dan lain sebagainya. Begitu juga kalau misalnya kalian punya pure banana. Pisang kalau dibuka kelamaan kan kecoklatan. Nah, itu harus di-inactivate juga enzimnya. Jadi biasanya ada pre-treatment yang akan membantu untuk memaintain kualitas dari bahan bakunya. Nah, setelah ada proses-proses seperti itu, kalau seandainya kita ingin produknya itu dalam bentuk jus, jadi yang literally fase cair, itu maka akan ada proses pemisahan. Jadi untuk memisahkan bagian padat atau pulpnya dan cairnya. Atau bisa juga misalnya kita memang pengen dalam bentuk concentrate, jadi ada semacam evaporasi untuk mengurangi jumlah airnya. Oke, di sini ada berbagai contoh ya. Bisa jadi suatu perusahaan itu menginginkan dalam bentuk buah segar. Kemarin kan sudah sempat saya info ya. Saya lupa infonya di kelas yang mana karena mata kuliahnya mirip-mirip. Gini, kadang di industri nggak selamanya kita harus bikin semuanya dari nol. Bisa jadi teman-teman memang pengen dapatnya dari buah segar. Bisa jadi kalian pengennya saya udah dalam bentuk ini kok Bu, dalam bentuk concentrate. Atau saya dalam bentuk powder kok ini ekstrak buahnya. Atau dalam bentuk jus juga yang ditaruh di gelondongan drum-drum seperti ini, barel itu sangat memungkinkan semua. Jadi tergantung kalian ingin ingredients yang digunakan dalam bentuk apa. Dan ini kan tergantung dari biaya, tergantung dari organoleptik dan kualitas standar yang di-set oleh company itu. Oke, dari sini ada pertanyaan untuk juice extraction. Jadi kalau misalnya kalian nanti bikin
bikin perusahaan jangan serta-merta semua harus dari nol ya. Pertimbangkan juga possibility untuk menggunakan ingredient yang sudah intermediate semi jadi. Bu, Ya, silakan. tadi fungsinya enzim di pre-treatment-nya untuk apa ya, Bu? Enzim itu bisa untuk membreakdown. Jadi kadang kita ingin apa ya, buahnya itu lebih manis. Kan teman-teman tahu ya bahwa kayak misalnya sukros dipecah jadi fruktos sama glukos. Kalau kita ingin itu lebih manis, maka kita butuh enzim sukrase. Tapi bisa juga pretreatment itu yang kita inginkan adalah bukan enzimnya, tapi untuk mengaktifate enzimnya, gitu. Ini kebetulan contohnya adalah untuk breakdown. Jadi untuk memotong biasanya disakarida seperti itu, supaya produknya lebih manis, atau mungkin dia ingin supaya lebih gampang apa namanya, kalau di oat itu breakdownnya kalau nggak salah biar lebih gampang terfermentasi sih. Jadi beda-beda tujuannya. Tapi enzim basically dia memotong rantai-rantai ikatan dari karbohidrat gitu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Nah, ini adalah blending ya, tahap kedua. Jadi ini yang pertama, ini kalau contohnya teman-teman itu menggunakan bahan baku jus. Nah, contohnya adalah wine. Wine itu kan pakai apa bahannya? Pakai anggur. Bisa jadi kalian nggak langsung anggur itu di crush di tempat kalian di industri. Bisa jadi kalian sudah beli dalam bentuk ekstrak atau jus anggur yang datangnya barel. Atau teman-teman di sini ada yang di Indonesia tuh ada cider nggak ya? Ada nggak? Ada yang pernah menemukan cider di supermarket dijual bebas nggak di Indonesia? Ada Bu, tapi buat masak. Buat masak ya malah. Berapa persen ya itu alkoholnya? Kebanyakan yang buat masak udah non-alkohol Bu. Oh, di ini ya. Oke, cider pun kan sebenarnya dari sari buah. Bisa jadi dia dari alkohol dulu mengandung alkohol kemudian dievaporate ya alkoholnya dihilangkan. Nah, tapi sari buahnya itu bisa jadi dia ingin mengekstrak dari awal atau dia sudah membeli dalam bentuk yang intermediate ingredient seperti itu. Oke, jadi aplikasinya bukan hanya jus buah tapi yang lain juga. Atau teman-teman kalau pernah lihat apa ya, yogurt misalnya, yogurt dengan jus buah itu kan bisa jadi dicampur, di mix. Bisa juga pakai itu. Oke, sekarang tahap yang kedua, ini dipakai di semua jenis produk ya. Jadi mau teman-teman bikin minumannya itu sebagai bartender, sebagai barista, atau sebagai seorang staf produksi, itu pasti melakukan yang namanya proses pencampuran. Cuman metodenya beda-beda. Kalau di barista atau sebagai bartender kan biasanya dia pakai shaker seperti itu. Atau kalau di mana tuh kalau McDonald's saya kemarin lihat videonya itu kan cuma di mix aja kan McFlurry-nya gitu. Itu kan part of blending. Nah, blending itu sendiri bisa jadi yang kita mau campurkan adalah ingredients yang liquid-liquid basicnya. Atau liquid dengan sesuatu yang paste. Jadi dia nggak powder, dia bukan powder tapi dia bentuknya itu kental seperti itu. Kalau kalian tahu saus tomat itu kan tipe-tipe paste atau pasta. Bisa juga adalah fluid dengan solid dalam bentuk powder. Jadi kayak bikin nutrisari atau mungkin gula campur air, itu kan fluid solid ya basicnya. Atau bisa juga solid-solid. Nah, solid-solid ini contohnya ketika teman-teman ingin membuat jenis minuman yang berbasis powder. Seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya masih enak ya. Jadi kalian membuat base atau base minumannya, bagian fase continue, bagian pelarutnya seperti itu. Yang apa ya? Yang body utamanya. Nah, ini akan menjadi challenging kalau dalam produk itu ingin ditambahkan particles. Atau kalau sekarang tuh particles itu kan bisa jadi potongan buah. Terus ada lagi nggak papli orange misalnya. Itu kan ditambahin partikel juga. Ada lagi apa sekarang? Boba ada kan ya? Dikasih dia boba kayak starch, ada yang popping, ada yang enggak, itu kan termasuk particles. Dan juga ada carbon water, ini untuk produk minuman berkarbonasi.
Jadi ini adalah basic proses pencampuran yang ada. Nah, alat-alat yang ada di sini itu menggambarkan contoh bagaimana proses pencampuran itu berlangsung. Yang pertama, ini adalah tipe normal dari tipe pencampuran fluid-fluid. Jadi basically seperti apa? Teman-teman memiliki pipa. Jadi mungkin di sini ada pipa. Pipa ini adalah dosing. Jadi untuk memasukkan, ini masuk ingredient 1, ini saya masukin ingredient 2, kemudian dicampur menjadi satu. Di dalam ini biasanya ada pengaduknya. Kalau contoh dari fluid concentrate misalnya. Nah, di sini ada yang pernah kerja part-time nggak di retail yang jualan makanan cepat saji? Atau mungkin restoran yang menggunakan mesin soft serve seperti ini. Ada yang pernah? Nggak ada ya? Oke, kalau teman-teman pergi ke McDonald misalnya pesen Coca-Cola. Pertanyaan saya, yang teman-teman bayangkan itu sebenarnya Coca-Colanya atau Pepsi-nya itu datangnya dalam bentuk seperti apa sih? Tiba kayak botolan banyak gitu kemudian ditandon atau bagaimana? Nggak apa-apa, ini kita diskusi aja, sharing-sharing. Yang kalian bayangkan seperti apa? Kalau dulu saya mikirnya ini sih Bu, sudah bentuk jadi Bu. Antara dia udah Coca-Colanya dimasukin ke tabung nanti tinggal dikeluarin atau enggak dibuat seperti ini Bu, kayak serbuk Coca-Cola tapi nanti dikasih air Bu, buat secara manual seperti itu Bu. Ya, terima kasih Rio ya tadi kayaknya. Oke, tapi sebenarnya yang terjadi itu, dulu saya juga berpikir seperti itu, berarti ada kontainer Coca-Cola ditaruh dalam kompartemen begitu bulk, atau kayak ibaratnya dimasukin ke galon, terus nanti tinggal diambil aja ya lewat mesinnya ini. Nah, sebenarnya enggak. Jadi kalau kalian tahu back of house-nya dari retail itu, ada selang-selangnya. Selang-selangnya ini tuh ada yang menghubungkan antara sirup Coca-Colanya atau sirup Sprite-nya atau sirup Fanta-nya. Kemudian ada saluran airnya, jadi dicampur dengan air yang sudah water treatment siap minum, layak konsumsi. Kemudian ditambahkan dengan karbon dioksidanya sehingga berkarbonasi. Jadi ada mixing terjadi di antara ketiganya dan ini keluar dari nozzle-nya. Itu yang sebenarnya terjadi. Jadi ini pun merupakan bagian dari blending ya, tapi blendingnya di dalam pada streamline atau aliran. Berdasarkan pipa-pipanya ini kecil-kecil dan sudah diatur kan speed-nya. Ini biasanya dari vendor. Jadi kalau misalnya kalian nanti punya franchisee yang banyak kayak Yoshinoya atau apa, itu kan pasti vendornya itu ketika dia di-assign, dia juga yang akan mikirin hal-hal seperti ini. Oke. Kemudian kalau seandainya fluid solid itu bisa jadi pakai ini jenis mixing tank yang pakai agitator. Jadi ini merupakan pengaduk sebenarnya kalau dibukain itu ada pengadukannya. Atau kalau dia solid-solid itu tipe pencampurannya adalah dalam bentuk tumbler seperti ini. Mungkin teman-teman sudah sedikit belajar ya waktu saya lupa mesin peralatan atau satuan operasi, tapi harusnya kemarin sempat ada di satuan operasi. Mesin peralatan lah yang bagian mixing. Begitu. Nah, kalau kalian punya partikel nih, bagaimana ya Bu nyampurinnya? Nah, itu nanti akan ada dosing salurannya itu sendiri. Jadi ada selang, katakanlah atau pipa yang akan mencampurkannya dan ditakar dengan berat tertentu. Tapi memang itu agak susah sih biasanya. Bisa jadi kalian mixing dulu partikelnya bareng, atau ketika filling, lagi proses pengisian itu ditambahkan partikel. Jadi ada satu selang untuk partikel, satu selang juga untuk produk. Jadi kedua possibility-nya mungkin. Hanya biasanya kalau partikel itu kalian tambahkannya itu, partikelnya itu kalau dialirkan ke pipa biasanya nggak mungkin bentuknya partikel aja, pasti ada sirupnya. Karena kan dia butuh fluid untuk menggerakkan. Begitu. Kecuali manual ya mixingnya.
Oke. Saya lanjutkan lagi ya. Jadi kira-kira sebenarnya apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi pencampuran? Di sini ada banyak. Jadi misalnya adalah fase. Kadang-kadang tidak semua ingredient itu larut air. Ada juga yang dalam bentuk emulsion. Gitu. Jadi itu perlu dipertimbangkan mempengaruhi proses pencampuran itu. Oleh karena itu teman-teman kadang melihat ada produk ya kok ada tulisannya itu kocok sebelum minum atau dikemasnya dalam bentuk tertutup. Itu terkadang untuk menyelimuti ketika penyimpanan terjadi pemisahan. Tapi kayaknya kalau di kafe-kafe kita lebih senang yang ini ya, produk yang berwarna-warni ya, yang kelihatan gradasinya gitu. Tapi kalau di industri kan susah kayak gitu. Nah, kemudian bentuknya, apakah ingredients-nya tadi solid, semi solid, atau liquid gitu. Dan adanya keberadaan ingredient lain. Karena kalau misalnya teman-teman tadi punya tank yang segede gaban, terus mau menambahkan 1 kilogram stevia atau 1 kilogram natrium karbonat. Itu kalau pencampurannya nggak merata kan jadi bahaya tuh. Karena kan ada batas limitnya ya konsumsinya. Nah, dengan keberadaan ingredients lain ini menentukan apakah kita harus melarutkan dulu ingredient yang kecil ini dengan mengambil sedikit yang banyak atau kita jeburin langsung. Nah, itu kita juga harus mikir sampai segitunya ya. Nah, setidaknya dari sini ketika proses pencampuran sudah mulai memikirkan ya dari ingredients-nya, dispersibility-nya bagaimana, kemampuan dia menyebar. Kemudian solubility kelarutannya bagaimana. Singability, bagaimana dia nanti ketika dicampur dia bisa tenggelam apa enggak. Singability itu contohnya untuk produk-produk berbasis partikel. Sekarang kalian bayangkan, teman-teman mau jualan yogurt itu kan agak kental ya, terus ada partikelnya. Udah tuh, teman-teman masukkan ke dalam tank yang besar ini, penuh. Tiba-tiba, karena ini nggak terus diaduk, partikelnya kan turun ke bawah nih. Lama-lama karena dia sinking, ada gaya gravitasi. Nah, pas kalian isi di filling mesin ternyata ini yang bagian awal packagingnya itu cuma yogurt doang, tapi yang akhir-akhir banyak partikelnya doang. Itu kan jadi nggak bagus kan untuk quality. Jadi kita mikirnya sudah sampai ke situ ya. Kenapa ini penting, kenapa itu penting. Nah, kalau dari segi equipment-nya sendiri, ini kan dari segi bahan nih, 3 biji nih. Ada faktor seperti kecepatan pengadukan, tipe pengaduknya apa, ini teman-teman pelajari di mesin peralatan ya. Kemudian tangkinya, apakah tangkinya itu bentuknya seperti ini V, atau dia datar, itu kan berpengaruh juga. Termasuk ada penutup atau tidaknya. Kemudian temperatur, apakah pengadukannya itu harus di-set di suhu tertentu atau tidak, serta dosing speed. Jadi kalau seandainya nanti ingredients-nya banyak, dosingnya seperti apa ya? Kayak ini contohnya, ini contoh simpelnya. Seandainya kecepatannya itu nggak pas, kecepatan kan juga dipengaruhi oleh ini ya, diameter selang dan lain sebagainya. Ya kalian bayangkan bisa jadi minumannya kok rasanya lebih banyak sodanya sih daripada ininya sirupnya, atau rasanya kemanisan tapi sodanya nggak ada gitu. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Oke, untuk blending ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan ke jenis blending. Ini secara umum. Tidak ada? Ada beberapa jenis blending ya. Yang pertama adalah batch blending, kemudian flip-flop blending, dan continuous blending. Nah, nanti kita akan pelajari secara ringkas seperti apa bedanya. Oke, batch blending itu intinya kita ngelakuinnya satu-satu, namanya aja batch. Jadi batch per batch, seperti itu. Secara umum ketika kita mau ngaduk-ngaduk kan kita melakukannya di tank yang besar nih, mixing in a large tank. Tapi kalau tadi saya bilang kalian punya tank 1000 liter, terus mau nambahin pewarna yang isinya cuma paling 1 liter, 2 liter. Nah, biasanya yang dilakukan adalah minor ingredients-nya itu di-mix di smaller premix tank. Jadi kalian kayak ngadon roti lah. Kadang ngadon roti kan harus
Ada yang dipisah baru dicampur ya. Gitu. Jadi yang minor ingredients-nya di mixing dulu sama sebagian dari bulk ingredients-nya, ingredient yang banyak, terus kemudian baru ditambahkan. Itu tujuannya untuk homogenitas. Nah, hal-hal yang berpengaruh batch blending ini ya jelas tadi sudah disebutkan, stirrernya atau agitatornya buat ngaduk, kemudian tipe mixernya seperti apa. Propeller itu juga sama dengan stirrer, kadang tangkinya itu juga ada baffle-nya, ada apa sih, sirip-siripnya itu kan berpengaruh. Oke, tapi tipe pengadukannya itu macam-macam ya. Apa bisa jadi semua ingredients blek jadi satu, bisa jadi kalian dry mix dulu baru ditambahkan fase liquid, bisa jadi kalian liquid dulu baru ditambahkan premixnya. Tapi kalau ditanya mana Bu yang benar, nah itu semua tergantung dari fasilitas yang ada di perusahaan teman-teman. Nanti itu tugasnya teman-teman ketika bekerja di perusahaan pangan ya. Karena kalau bekerja di perusahaan pangan kita nggak cuma menganalisis ininya aja. Apa namanya, oh prosesnya A, B, C. Kadang kita harus mikir, oh ini efisien nggak? Ternyata nggak efisien. Ternyata lebih efisien kita nyampur dry mix semua, tambahin air dikit-dikit. Gitu. Itu yang harus teman-teman teliti nanti. Bisa juga ini semua tergantung dari sensitivitas produk. Contohnya apa Bu? Gitu misalnya kalian tahu pektin lah, hidrokoloid jenis-jenis pengental. Pengental itu kan suhu aktivasinya beda-beda. Jadi terkadang kalau mau nambahin pengental itu kalian harus mixing dulu di smaller premix tank, kasih air sesuai dengan suhu optimumnya, lalu baru ditumpahkan dikujakin, dialirkan ke large batch tank. Jadi banyak sekali pertimbangan kita mau jenis pencampurannya seperti apa. Oke. Nah, ada tipe pengadukan yang kedua, disebut dengan flip-flop. Namanya aja flip-flop ya. Jadi sebenarnya bikinnya itu batch per batch seperti itu, tapi apa ya? Ketika kita sudah nyiapin satu batch dalam satu tank, kemudian kita udah nyiapin lagi. Oh, next batch-nya udah tak siapin. Jadi nanti apa namanya? Ketika yang batch satu udah habis, nanti secara otomatis alirannya itu akan langsung dari batch yang kedua ke tangki kedua. Jadi memang apa ya, modelnya itu continue pelan-pelan, bukan continue sih, tapi kayak sedikit demi sedikit atau berlanjut kayak estafet lah. Jadi kalau batch itu kan satu pelari tunggal, bayangan kita. Kalau flip-flop ini estafet, jadi satu batch dulu jalan sambil nyiapin batch 2, batch 1 sudah habis, stop, langsung nanti lini kedua mengalir. Itu kan estafet prinsipnya. Tapi memang apa namanya ini sering digunakan kalau tempat produksinya itu sangat ketat gitu loh jamnya, schedule-nya. Kan kadang teman-teman kalau kerja di industri pangan tuh bisa 24 jam pabrik beroperasi kan. Nah, biasanya flip-flop itu cocok dipakai kayak gitu. Jadi terus-menerus supaya nggak sampai kosong. Nah, kalau continuous blending, itu seseorang yang lari terus nggak berhenti-berhenti, ibaratnya. Jadi terus-terusan. Nah, ini contohnya adalah persis kayak tadi yang tak bahas tentang minuman berkarbonasi. Kenapa? Karena sebenarnya proses mixingnya itu tidak terjadi di tank, tapi melalui dosing pump. Jadi pipa ini kan berisi aliran produk. Yang menggerakkan atau memompa itu kan pompanya. Jadi ya itu, ketika kalian bayangkan punya pipa 1, punya pipa 2, pipa 3, kemudian ujuk-ujuk menjadi 1. Nah, disitulah sebenarnya proses mixingnya. Karena inline akhirnya menjadi 1. Cuman metode ini akan beribet kalau misalnya bahan-bahannya banyak, lebih dari 8 aja udah banyak sebenarnya. Jadi ini agak ngeribetin continuous blending. Nah, ini coba saya kasih gambaran gampangannya. Kalau seandainya teman-teman batch blending, itu kan mencampurkan dalam satu tank besar atau satu tank dulu, dan di sini ada pengaduknya ya, ini kan tanda pengaduk ya kan, lalu dipompa ke holding tank, jadi untuk menampung sementara. Kalau flip flop tadi yang dibilang estafet, jadi ini nih
tangki satu tak isi, begitu. Udah habis, nanti dia langsung otomatis katup yang kedua di tangki kedua, begitu. Nah, kalau seandainya continuous blending yang tadi saya katakan bahwa proses pencampurannya itu terjadi di piping ini. Jadi ketika ketiganya ini kan lambang valve nih yang kayak dasi kupu-kupu, lambang valve itu apa sih? Keran ya. Lambang keran. Nah, ketika dibuka, ini kan ada lajunya masing-masing ya. Laju ini menentukan volume porsinya berapa. Nah, pencampurannya terjadi di sini nanti. Begitu. Kemudian baru nanti ditampung. Nah, kalau ditanya, Bu, berarti industri itu pasti harus adopt satu metode atau enggak? Enggak, bisa jadi mereka ya ini dalam satu lini produksi mereka mengaplikasikan berbagai jenis blending ini. Begitu. Jadi tergantung setup industrinya yang dipakai dan preferensinya seperti apa. Oke, terkait batch blending, flip-flop blending sama continuous blending, adakah pertanyaan? Boleh kalau mau dikaitkan sama penugasan juga nggak apa-apa. Atau apapun itu. Bu, mau bertanya. Silahkan, Deborah. Flip-flop blending itu berarti ngeblendingnya giliran gitu ya? Sebenarnya bisa sih dibilang giliran. Jadi ketika ini kalian siapkan, sudah diaduk, kemudian kan dialirkan. Nah, sambil yang tangki kedua ini disiapkan begitu. Dan mungkin ada tangki ketiga, keempat, kelima begitu. Jadi dia nggak hanya terdiri dari satu tangki besar yang kayak 1000 liter, tapi mungkin ini kapasitasnya adalah 200 liter begitu. Oh begitu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Blending ini juga jadi heart of beverage ini ya. Beverage proses ketika teman-teman kerja di food service, karena kan butuh blending. Tapi kadang yang kita inginkan bukan dalam bentuk blend, tapi pengennya yang ada, ini Bu minumannya kan cantik, ada warnanya, jadi yang bunga telang di bawah, kayak KFC Nature itu kan ngeluarin ya, minuman apa sih, saya lupa, dia basisnya bunga telang, saya nggak tahu soda apa enggak, tapi ketika dikasih air lemon kan jadi berubah. Gitu. Jadi memang dia menginginkan tidak sampai ngeblend dulu awalnya. Jadi food service agak sedikit unik pendekatannya. Karena justru yang unik-unik ini yang mahal biasanya. Oke, ada pertanyaan lagi? Permisi Bu, saya ingin bertanya. Tadi kan yang contohnya continuous blending kan seperti Coca-Cola tadi ya, bukan blending. Nah, itu kan Coca-Cola kan ada yang sirup, air, sama ini karbonasinya. Cara mengikat karbonasinya itu bagaimana ya? Bukan dia berupa gas, kalau diselang kan bukannya agak ada nyampur ya, atau bagaimana? Terima kasih. Oke, sama-sama. Biasanya di sini itu kayak, kalian tahu gas pemadam kebakaran ya, itu kan biasanya ada display-nya. Nah, itu saya belum pernah sampai lihat detail sih, tapi ini harusnya ada display-nya. Ini kan dilihat tuh. Jadi kelihatan apa namanya? Levelnya berapa, sudah banyak atau enggak. Nah, itu saya enggak kurang paham tuh. Karena itu kaitannya sama quality control ya. Maksudnya bagaimana mereka mendesain tabung yang bisa mengukur kadar CO2-nya. Tapi ada kok alatnya untuk cek, oh ini masih habis apa enggak. Gitu. Biasanya masang ini memang langsung dari suppliernya, mereka sudah ada, oh harus seperti ini, speednya harus sampai berapa tercampurnya, berapa persen gitu. Lalu yang mengikat CO2 di minumannya itu ada bahan tambahan lain atau bagaimana ya? CO2 itu sebenarnya bisa dibilang apa ya? CO2 itu justru ini nanti kita bahasnya di bagian ini ya, carbonated. Bentar, kita tuh ada yang bab ini ya, soft carbonated drinks, itu nanti akan dibahas. Tapi sejauh yang saya tahu, CO2 ini justru malah bekerja dengan baik ketika kondisi asam. Jadi yang membuat CO2 ini bertahan ini dia suka dengan yang asam karena sinergis. Yang kedua adalah tipe packagingnya. Kalau seandainya CO2 kan basically
bisa hilang juga kan lama-lama minuman berkarbonasi. Kalau kalian sudah buka Sprite misalnya, kalian masukin ke chiller, besok deh coba, itu kan pasti berkurang karena dia ada expose sama udara. Jadi kalau selama penyimpanan biasanya yang membuat dia gampang hilang itu lebih expose dengan udara luar, tapi kalau dari segi ingredients-nya yang bisa sinergis sama CO2-nya itu adalah tipe-tipe minuman acid. Begitu kurang lebih. Makanya biasanya CO2 ini kan minuman berkarbonasi dipadukannya dengan yang asam-asam. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, sama-sama. Nanti kalau kalian mau mulai bisnis-bisnis, coba melihat potensi, siapa tahu misalnya kalian mau ngajuin PKM, kayak gitu kan bisa jadi hal yang menarik juga. Oke, ini saya lanjutkan ya untuk yang processing. Untuk processing, sebenarnya apa ya, dibilang kan jantung dari suatu proses teknologi minuman ya, kalau menurut saya itu di blending. Karena at the end, we try to blend many kinds of ingredients that we choose gitu to obtain particular characteristics. Tapi kalau processing itu antara butuh dan nggak butuh. Kalau seandainya teman-teman kerjanya kalau di barista atau misalnya sebagai seorang bartender, kan hanya blending disajikan ke customer. Atau kalau teman-teman lihat banyak outlet jus buah misalnya, jualan jus langsung dimasukin chiller, masukin botol gitu aja. Nah, mereka tidak memakai processing ini. Jadi processing ini kebanyakan dibutuhkan ketika kita ingin obtain produk dengan longer shelf life. At least bisa disimpan lebih dari 2-3 hari. Nah, barulah kita apply processing ini. Ini sedikit mirip sama proses thermal sebenarnya. Maksudnya tipe-tipe proses thermal kalau teman-teman nanti ngambil mata kuliah TPP atau biasanya saya bahas sedikit juga di teknologi pangan ya, pengantar. Tapi memang processing ini tujuannya memperpanjang umur simpan basically. Nah, ada kurang lebih 5 jenis processing type untuk beverage industry. Yang pertama, flash pasteurization, basically sama pasteurisasi biasa. Kemudian ada hot filling, jadi ngisiinnya dalam kondisi panas-panas. Ada impact pasteurization, jadi pasteurisasi atau pemanasannya itu di dalam kemasan. Oke, jadi kebayang ya kalau pasteurisasi flash, itu bayangannya kalian manasin produk, terus baru didinginin, baru diisi. Kalau hot filling, kalian itu manasin produk, masih panas nih, suhu tertentu, kalian isiin ke botol, kemudian baru didinginin. Kalau impact pasteurization, produk masukin botol, bareng-bareng sama botolnya di pasteurisasi, dipanasin. Jadi kayak direbus sebenarnya bersama botolnya. Kemudian aseptic filling, ini yang nanti kita akan belajari, maksudnya apa sih aseptic filling, sama chilled distribution. Chilled distribution itu basically ya habis blending, kita filling aja, dan fillingnya kondisi chilled, disimpannya chilled, dijualnya juga kondisi chilled, seperti itu. Oke, kalau ditanya mana yang bagus, mana yang enggak, itu susah. Tapi kalau yang menjadi consideration atau apa sih saran-saran untuk mempertimbangkan yang tak pilih yang mana adalah ada berapa sih risiko microorganism contamination di raw material maupun di packaging materialnya. Jadi RM itu raw material, PM itu packaging material. Kalau seandainya sebegitu berisikonya, maka kita biasanya kan pilih yang paling rigid prosesnya. Kemudian teman-teman juga harus consider jenis ingredientku itu apa. Kalau misalnya yang dipakai adalah jenis sirup yang flavornya itu sangat sensitif, gampang nguap, atau teman-teman ternyata pakai aditif yang pakai hidrokoloid ya, tadi pengental, yang kalau suhunya sampai segini malah jadi bubur gitu. Itu kan harus dipertimbangkan. Kemudian product properties. Product properties itu maksud saya sama dengan final product expectation. Kan bisa membayangkan dari produk type ini, memang produk ini ditujukan untuk penyimpanan yang lama, atau ternyata kayaknya cukup seminggu udah oke kok Bu, karena kita pengennya yang dijual udah freshness. Kita pengennya
no preservative edit gitu. Jadi mau fresh gitu. Jadi itu semua menjadi consideration teman-teman untuk memilih proses ini. Termasuk packaging properties ya. Karena pemilihan kemasan itu juga menentukan cocoknya mana, atau mungkin dibalik. Kalian mau prosesnya apa, lalu dipilih kemasannya. Jadi bisa dua approach begitu. Oke, dari sini ada pertanyaan untuk processing. Saya akan bahas satu-satu soalnya setelah ini. Oke, ini nanti termasuk ini ya, teman-teman bisa sedikit kupas itu ketika membahas produk. Bisa dikira-kira, oh ini kira-kira tipe produknya yang pasteurisasi, atau ini kira-kira karena kemasannya karton, maka jenisnya aseptis. Jadi kalian bisa membuat hipotesis seperti itu untuk nanti didiskusikan atau di-deliver dalam penugasan. Oke, yang pertama adalah flash pasteurization. Seperti tadi tak bilang, ini seperti pasteurisasi biasa. Kalian punya tangki, produknya di dalam, tapi di dalam tangki itu, bentar ya, saya coba sambil ngegambar. Jadi itu bayangannya itu ini tangki, tapi di tangkinya itu kayak ada dua tangki sebenarnya. Jadi ini tuh ada kayak semacam celah gap yang isinya air untuk dididihkan. Jadi produknya itu kayak dimasukin ke water bath seperti itu, dipanaskan. Nah, setelah dipanaskan tuh harus di-cooling. Jadi biar ada thermal shock kayak gitu kan. Nah, menariknya ini memungkinkan untuk regenerative heating. Regeneratif itu intinya adalah produk yang panas membantu meningkatkan suhu produk yang dingin. Kemudian produk yang dingin bantu nurunin suhu produk yang panas, saling membantulah. Kayak begitu. Jadi setelah dipasteurisasi ini tergantung ya prosesnya, apakah langsung didinginkan untuk dikemas atau didinginkan untuk dilanjutkan proses selanjutnya. Kalau dia ingin dilanjutkan proses selanjutnya, bisa jadi akan dilarutkan lagi ternyata, atau mungkin akan dievaporasi karena mau jadi sirup, atau mungkin tambahin mau dikarbonasi seperti itu. Jadi tergantung proses setelah ini. Nah, sementara hot filling itu seperti apa? Nah, saya mau nanya dulu, kira-kira kemasan yang cocok buat hot filling ini menurut teman-teman yang kayak gimana sih karakteristiknya? Biasanya dipakai nih sambal. Silakan Deborah tadi ya menjawab. Mungkin kaca, Bu. Kaca, ada lagi nggak kira-kira yang teman-teman berpikir ini cocok nih Bu buat hot filling? Plastik pun juga boleh loh kalau teman-teman jawab. Tapi memang ada apa sih karakteristiknya? Yaitu requirement-nya memang harus tahan. Oke, jadi bagaimana sih prinsip dari hot filling? Yang pertama sama seperti tadi, kita harus manasin produk. Nah, tapi setelah kalian panasin jangan tunggu sampai dingin. Dengan kondisi panas, kalian tahan dulu, kurang lebih 80-an derajat, kemudian kalian isikan ke dalam kemasan. Nah, kemasannya itu biasanya paling sering memang glass container, benar kata Deborah, yang sudah kita preheat dulu. Jadi biar nggak ada shock kan, karena kalau seandainya kalian punya kemasan yang dari suhu 25 derajat, diisiin 80, bisa jadi nanti crack kayak gitu kan, pecah, atau mungkin nanti langsung tidak baik lah. Jadi ada proses preheatingnya juga dulu untuk glass containernya, kemudian diisikan. Dan setelah diisikan, ini biasanya ada proses ini. Kalau kalian lihat si gambar apa sih botol-botolnya ini ya. Jadi dimasukin dalam kondisi panas hot filling, kemudian ditidurin. Ada yang tahu nggak tujuan peniduran ini apa? Kok botolnya bubuk-bubukan gini? Panasnya menyebar, Bu. Nah, betul. Jadi panasnya ini kan menyebar sampai ngenain tutupnya, ikut mensterilisasi si tutup botolnya sampai bagian-bagian ini, kemudian ini didinginkan. Jadi setelah diisikan panas, diputer, tightening ibaratnya, kemudian didinginkan. Gitu. Ini adalah untuk proses hot filling. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan pack pasteurization. Pack pasteurization itu sebenarnya yang
bisa dibilang paling aman lah. Kenapa? Karena kita memanaskan bahan dan kemasannya itu bareng-bareng. Packaging material and product all together pasteurized seperti itu. Dan prosesnya itu bertahap biasa. Jadi kita mulai dari heating atau preheating, superheating, makin naik sampai nanti akhirnya di cooling. Itu. Memang syaratnya ini lebih rigid ya. Jadi packagingnya kalau tadi mungkin hot filling itu 80 derajat kita kasih syarat ke tipe kemasannya, tapi kalau impact pasteurization tuh harus sampai di atas 100 derajat. Gitu. Karena kadang ada kan proses pasteurisasi yang di atas 100. Oke. Ini biasanya memang botol kaca atau retort pouch itu bisa dipakai. Minuman kayak Capri Sun itu yang kalian tahu, itu kan cukup tahan panas karena dia kayak laminated apa sih aluvo gitu. Nah, untuk chilled distribution itu yang tadi saya bilang. Jadi tipe-tipe yang apa ya, yang nggak pakai proses panas lah. Jadi intinya setelah blending langsung aja dimasukin ke clean bottles dan juga ini into clean bottles on clean fillers. Jadi pastikan bahwa karena ini nggak ada proses pemanasan sama sekali, mesin untuk filling atau mungkin kalau kita di skala kitchen ya, kadang kan kita masukkan kemana itu namanya ke kayak galon aqua terus kita filling pakai keran. Pastikan semuanya itu bersih. Atau kalian kalau nggak sanitasi dulu pakai alkohol atau dibilas air panas gitu, baru diisikan. Dan memang karena namanya adalah chilled distribution, ini harus disimpan di kondisi yang refrigerated juga. Begitu. Tapi mungkin juga bahwa chilled distribution ini dia dilakukan pasteurisasi, terutama untuk apa namanya produk buah, jus buah kalau pasteurisasi kan tetap harus chill, gitu. Jadi memang harus bisa membedakan mana produk yang kalau setelah proses panas itu, karena kan teman-teman juga belajar ya, ada pasteurisasi, ada sterilisasi. Kalau pasteurisasi, setelah proses pemanasan pun tetap harus disimpan chilling. Tapi kalau sterilisasi, yang sterilisasi komersial, itu bisa disimpan di suhu ruang. Itu jadi bisa nah cara membedakannya seperti apa, Bu? Nah, itu yang teman-teman akan pelajari di proses thermal mata kuliah TPP ya, karena kan kalau target pasteurisasi suhunya beda dan perpaduan temperaturnya, target mikroorganismnya beda, lethality value-nya beda. Kalau sterilisasi, dia memang targeting untuk bisa disimpan tahunan. Begitu kurang lebih kebanyakan industri minuman tapi pasteurisasi sih. Ada pertanyaan dulu sampai sini sebelum saya lanjutkan ke aseptis. Nanti kita break dulu ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita break dulu ya sampai pukul 4:03 biar saya bisa ke toilet dan ambil minum. Nanti kita akan lanjutkan. Oke, terima kasih.
Oke, apakah semuanya sudah kembali? Halo? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Oke. Sekarang tak lanjut ya. Tadi yang tentang aseptis. Nah, aseptis ini sebenarnya apa sih Bu aseptis? Aseptis itu intinya adalah kalau kalian sebenarnya aseptis itu yang bisa dibilang tuh komersial. Jadi sterilisasi komersial yang umur simpannya itu panjang bisa disimpan di suhu ruang produknya. Prinsipnya itu apa? Kalian memiliki produk, bentar ya, memiliki produk yang sudah disterilisasi. Kemudian kalian memiliki packaging pun yang sudah disterilisasi, kemudian keduanya diisikan. Jadi proses filling itu harus terjadi di tempat yang aseptis sehingga produk yang dihasilkan, suara saya habis. Produk yang dihasilkan pun itu adalah produk yang aseptis. Jadi produk sebelum kemasnya itu sudah disterilisasi aseptis ya. Aseptis ini kan steril. Packagingnya pun juga sudah disterilisasi, kemudian proses pengisiannya itu dalam kondisi yang aseptis. Itulah yang disebut dengan produk tipe aseptis. Clean product, clean container, clean environment. Nah, sebenarnya bagaimana toh cara melakukannya? Kalau untuk pemanasan produk kan teman-teman sudah punya background knowledge ya, dipanaskan Bu, sterilisasi komersial, oke, noted gitu. Nah, packaging pun itu juga harus disterilisasi. Bisa pakai peroxide, bisa pakai UV, dan termasuk penutupnya. Bisa pakai steam juga ya kalau botol seperti itu. Nah, biasanya proses filling tipe-tipe aseptis itu kayak apa sih, Bu? Kalau kalian nanti pergi ke pabrik, proses pengisiannya itu fillingnya itu dilakukan di dalam filling mesin yang tertutup. Nah, dan tidak dibuka-buka ya sama petugasnya, itu kemungkinan besar dia adalah aseptis. Tapi kadang belum tentu juga. Jadi kalian harus nanya, ini aseptis nggak sih? Yang jelas kalau aseptis, itu proses filling itu nggak boleh dibuka-buka jendelanya. Karena kan ini ya, totally diatur atmosferiknya. Begitu. Jadi inilah yang nantinya akan menghasilkan commercially sterile produk yang benar-benar steril dan bisa disimpan sampai lebih dari 6 bulan. Dan ini cukup sering digunakan terutama untuk carbonated drinks atau minuman jus buah yang di kemasan laminated karton itu cukup banyak. Nah, di sini semoga teman-teman sudah mulai bisa bedakan hot fill itu kayak gimana prinsipnya. Jadi pas ngisi panas-panas, kemudian baru didinginkan. Kalau cold fill itu basically proses pengisiannya juga harus cold, tapi risikonya apa? Kemasannya pun juga Anda harus bersihkan dulu. Kemudian aseptic fill itu sebenarnya nggak harus diisikan dalam kondisi panas. Biasanya proses filling ini karena di filling machine itu cuma 30 derajat. Tapi karena kondisi sterilnya udah steril, diisikan tempat steril, maka nggak harus panas-panas. Kalau ini kan hot fill, teman-teman bisa melakukannya di tempat terbuka kan? Kayak contoh, tadi kayaknya ada contoh deh. Saya melihat proses filling. Nah, kayak seperti ini. Ini kan tidak dilakukan di chamber tertutup kan? Dia terbuka, makanya dia bisa hot fill. Karena yang bisa menjadi menjadi alarm untuk membantu proses membantu proses killing mikroorganismenya itu adalah proses temperaturnya itu. Nah, setelah kita lakukan processing, maka tahap selanjutnya itu sebenarnya adalah filling, jadi pengisian. Nah, antara di pengisian ini ada dua hal yang udah penting ya. Jadi yang pertama disebut dengan kemasannya, yang kedua adalah mesinnya, mesin untuk pengemasan. Karena kalau kita bicara tentang kemasan, ini nggak akan saya bahas detail karena teman-teman bisa mengambil packaging materials juga, ada mata kuliahnya khusus ngebahas itu dari A sampai Z. Tipe dari packaging materialsnya apa, closure dan capper, penutupnya. Kadang ada penutup yang tahan panas, ada yang enggak. Terus kalau teman-teman pernah lihat, bagian dalam tutup itu kan kadang ada kayak karton, kemudian laminated alufoil seperti itu ya, kayak paper gitu. Itu perlu dipertimbangkan. Kemudian dimensinya, baik dari segi ukuran
ukuran, thickness-nya, volumenya seperti apa. Karena kalau teman-teman pengen misalnya, oh aku mau bikin ini deh, kayak susu ultra kan ada yang 1 liter, ada yang 250, ada yang adiknya lagi ya 125. Itu bisa nggak di satu filling machine yang sama dengan tipe packaging yang berbeda? Itu kan akan jadi pertanyaan. Ini satu filling machine bisa MM-an nih harganya. Kemudian properties dari packaging tersebut ini dipengaruhi oleh tipe packaging materialsnya ya. Saya coba pakai laser deh. Oke, ada yang barrier oksigen, UV, water, terus bagaimana interaksinya dengan produk. Karena mungkin teman-teman pernah dengar, oh Bu, kayaknya minuman soda tuh nggak cocok ya kalau di kemasan karton. Kan jarang tuh dipakai. Begitu. Kemudian filling sistemnya cocok apa enggak? Filling system ini bicara tentang tadi ya, apakah mau hot filling, cold filling, maupun aseptic filling. Nah, kalau kita ngomong mesin, lagi-lagi ujung-ujungnya apa? Kapasitasnya. Kemudian dosingnya bagaimana, dia seberapa sering injeknya, sekali jatuhin produk berapa cc. Itu kan dipengaruhi oleh apa? Densitas, kalian pakai particles apa enggak. Kemudian nyimpennya di suhu berapa, hygienic levelnya juga tadi sudah kita bahas ya sedikit. Ada yang disebut clean, yang penting bersih, atau sampai aseptis. Seperti itu. Dan integrasi dengan step yang lain, stage yang lain. Biasanya setelah kemasan itu di-pack, itu kan ada proses next-nya ya, entah itu di label, setelah di-pack biasanya ada proses untuk nutup, kemudian ngasih label, kemudian dipaletin atau dikasih kemasan secondary seperti itu. Jadi perlu dipertimbangkan, termasuk kalau teman-teman menggunakan packaging material yang belum jadi. Jadi biasanya di sini tuh kayak ada, bentar, itu arahnya ke sini ya. Jadi di sini tuh ada kayak roll-rollan gitu, atau mungkin biji plastik untuk ngebentuk packagingnya dulu. Itu kan termasuk integrasi dengan step-step baik sebelum maupun sesudah. Oke, jadi antara packaging material sama mesin itu pun juga harus saling terkoneksi, mana yang lebih dulu, mana yang lebih penting, seperti itu. Oke, dari sini ada pertanyaan sampai filling. Ini dulu pekerjaan saya tuh ngurusin filling mesin soalnya, jadi sampai memikirkan nanti ketika di filling pun ini ada splashing itu kayak produknya muncrat-muncrat enggak. Nah, produk muncrat-muncrat ini kan mempengaruhi hygienic level kalau sampai running 20 jam. Ya, jadi mikirnya sampai segitunya. Jadi kadang hal kecil tapi ternyata impact-nya besar ya gitu. Oke, ini hanya contoh beberapa packaging materials yang mungkin kalian juga bisa consider ketika nanti kalau misalnya ada project product development ataupun apapun, bahwa kita bisa pakai laminated board. Ada plastik, ada metals itu biasanya untuk kaleng, gelas, bahkan bahan alam kayak wood dan juga kayu dan juga daun pun bisa dipakai ya untuk jenis kemasan. Tapi kalau laminated board itu, kalau kalian tahu kemasan karton, sebenarnya kan nggak literally karton. Dia masih pakai plastik, biasanya jenis plastik PE, polyethylene, MPE, methylopolyethylene, itu bisa dipakai untuk bagian dalam atau mungkin bagian luarnya. Gitu. Jadi walaupun dia laminated boards itu biasanya kita pakai plastik. Gitu. Kemudian kalau kaleng itu dipilih yang jelas tidak tahan karat. Plastik pun kalian tahu ya ada berbagai jenis. Itu nggak akan saya bahas ya di sini, bukan cakupan mata kuliah ini. Tapi biar teman-teman tahu bahwa masing-masing kemasan ada pros and cons-nya. Saya mau ngasih tahu ini sih. Jadi laminated boards kayak kemasan Tetra Pak pun itu kadang ada satu jenis yang disebut Tetra Ricard. Dia bisa tahan sampai suhu retort 121 derajat itu bisa tahan. Jadi kalau di luar negeri itu, di sini kan kita tahu tuh kayak tuna kaleng, atau kita tahu kayak jagung kaleng, buah rambutan di kaleng. Di sana pengalengannya itu bukan pakai kaleng lagi, tapi pakai kemasan karton yang kayak susu ultra. Tapi memang materialsnya itu dipilih yang tahan panas. Itu sangat memungkinkan.
Kemudian misalnya, ini juga lagi ngetren. Ini adalah jenis wine yang dimasukin ke kemasan karton, laminated karton. Saya sendiri belum menginvestigasi ya sampai ini memang kadar alkoholnya berapa, kok bisa retain ya, bisa di contain di jenis kemasan karton. Nanti teman-teman yang terutama yang dapat tugas tentang wine nih atau suka meneliti tentang wine, coba kalian kepoin. Kenapa kemasan untuk wine itu memungkinkan di laminated boards? Ini menarik karena lagi banyak. Kemarin waktu saya living Tetra Pak juga lagi banyak project ini. Ini ada juga kan yang sekarang modelnya seperti ini. Kalau ini kan beneran literally karton. Jadi kemasan kayak susu ultra itu dimasukin wine. Kalau yang jenis kanan itu biasanya plastik kayak plastik laminated plastik gitu, kemudian ujungnya dikeluarin dikasih valve, dikasih kucuran botolnya gitu doang. Tapi kalau ini langsung. Oke. Kalau misalnya tea, misalnya kalian juga mikir tea bag itu bisa dari paper base ya sebenarnya gitu. Dan paper base-nya harus disterilisasi dulu, biasanya pakai klorin, tapi ada batasnya. Oke, kira-kira packaging dan filling. Ada yang mau ditanyakan? Sekarang kemasan soalnya lucu-lucu. Kalau kita lihat di food service itu kan sampai ada yang modelnya bentuk lampu, bentuk apa. Tapi teman-teman harus punya knowledge bahwa ini bisa nggak sih resist suhu tinggi? Ini bisa nggak sih untuk beku? Kadang pun kan plastik ada yang nggak cocok kalau untuk pembekuan. Oke, dan kalau kita mainnya sampai ke industri, jangan bayangkan bentuknya kecil-kecil. Semua itu dalam bentuk roll-rollan. Jadi baik kemasan plastik. Ini kalau teman-teman ada yang pernah sudah main ke lab rekayasa, ada mesin filling. Filling untuk ciki-cikian itu kan bentuknya awalnya ini roll-rollan. Kemudian ini tipe roll karton seperti itu. Bahkan kalau plastik itu biasanya ada preform unit. Jadi dari biji plastik harus dibentuk dulu. Jadi tipenya sangat banyak. Oke. Beberapa hal yang penting untuk dipertimbangkan ketika di proses filling itu adalah preform packaging-nya. Jadi kalian berpikir, oh packaging-nya ini langsung final package atau masih preform. Lalu perlu nggak sih di cleaning? Dan cleaningnya levelnya mau apa? Apakah cukup dengan hot water? Atau perlu UV? Atau bahkan mungkin sampai semprot peroxide? Karena setelah disemprot peroxide, itu biasanya harus dikeringkan dulu supaya nguap. Kan peroxide nggak baik kan? Gitu. Kemudian ketika proses filling, kalian harus mulai mikir, oh kita harus set volumenya berapa, bobotnya berapa. Kalian mau set by volume atau by weight. Kemudian speed-nya, karena itu akan menentukan ya, satu filling mesin itu biasanya langsung ada 2 nozzle, di dosing, dan juga headspace. Sekarang saya mau nanya, kenapa sih headspace itu penting? Headspace itu tadi ya, ada jarak antara produk sama bagian penutup. Kenapa headspace itu kira-kira jadi penting untuk diteliti atau penting untuk di-set? Ada yang mau coba jawab? Buat pemuaian mungkin. Nah, pemuaiannya di tahap apa kira-kira? Pemanasan. Ini kan proses, ini kalau seandainya setelah filling langsung packing, berarti bagaimana pemuaiannya yang mungkin terjadi? Atau ini asumsi untuk kalau hot filling? Tadi yang jawab siapa ya? Saya soalnya nggak notice. Oke, atau ada ini tanggapan lain? Boleh sih, bisa jadi kan. Ada lagi, kenapa kira-kira headspace ini jadi penting? Ayo, kita sambil berdiskusi nih. Tekanan, Bu. Tekanan, kenapa memang tekanannya? Kalau misalnya itu terlalu, itu maksudnya nyentuh nyampe penutup-tutupnya itu ya, Bu ya? Apakah kalian kalau mau ngisi, itu kan biasanya kalau teman-teman lihat deh, hampir di semua produk itu ngisi itu nggak sampai penuh, tapi masih ada headspace-nya. Ini termasuk di produk minuman karton ya. Ini adalah jaraknya.
Tadi boleh dibilang, oh untuk menghindari pemuaian Bu, terutama untuk kalau hot filling ya, atau penyimpanannya panas. Kira-kira kenapa? Ada nggak yang teman-teman pernah berpikir, headspace itu kan sebenarnya ruang kosong antara produk sama kemasan. Kalau di headspace ini mengandung oksigen misalnya, terus produk teman-teman itu gampang teroksidasi, kira-kira apa yang terjadi selama penyimpanan? Mempercepat proses rusaknya produk itu ya, Bu? Ya, betul. Jadi tadi benar, karena kalau terlalu penuh kan kadang malah botol itu meleot ya, atau mungkin ada tekanan terus dia jadi kalah kebuka gitu. Di satu sisi, dari segi aspek kualitas, kita juga mikir, headspace itu kan sebenarnya udara doang ya, tapi kalau udaranya ini tidak inert, tidak apa ya, inert itu kan tidak bereaksi apapun ya. Nah, itu bisa ngefek ke produk quality, terutama kalau teman-teman lagi jualan produk yang sensitif sama kondisi atmosferik gitu. Contohnya CO2, minuman berkarbonasi itu kalau nggak butuh headspace itu bisa kayak gitu. Jadi perlu dipertimbangkan. Nah, capping dan closing itu maksudnya adalah penutupnya. Kadang kita kan lihat ya ada penutup yang kayaknya harus ngecracknya. Saya paling suka tuh ngelamatin penutupnya minuman karton sebenarnya. Karena itu sangat unik. Kadang ada yang modelnya cuma dibuka flip, kadang ada yang langsung di crack itu langsung tipe apa ya, ngebukanya itu pasti beda-beda. Nah, kalian iseng-iseng aja kalau seandainya itu akan mempengaruhi prosesnya. Kemudian labeling. Beberapa kemasan itu memang harus reliable, kecuali kemasan karton dan plastik ya. Mostly mereka kan sudah tercetak di kemasan packaging materialnya. Tapi kalau untuk botol-botol, baik itu botol PET maupun botol gelas kaca, itu masih harus reliable lagi. Nah, apakah dia nge-labelnya pakai glue, apakah dia hanya pakai semacam apa sih? Kadang itu pakai ada yang model ditembak laser seperti itu doang. Nah, jangan lupa teman-teman juga udah mulai mikirin. Ini kan labeler ya, setelah sini filling, label. Nah, jangan lupa bahwa tetap ada yang disebut packer, terutama kalau ada secondary packaging materials-nya, kemudian dipaletin. Jadi kurang lebih proses filling itu kadang kita mikir, oh kan tinggal diisi doang. Tapi nggak segampang itu, makanya harus sampai difikirkan dengan detail. Jadi kerja di industri itu sebenarnya susah-susah gampang. Jadi kadang ada yang harus memikirkan sampai segitunya. Oke. Nah, sekarang nih yang ringan-ringan ya, biar nggak begitu berat otaknya kita. Jadi sebenarnya apa sih yang penting dari industri minuman? Ini bukan hanya industri, tapi kalau kalian punya bisnis home industry pun, ini bisa diaplikasikan. Yang pertama, proses controlling itu dari tempat dari tempat produksinya. Apakah mesinnya itu fungsi dari mesin-mesin atau alat yang kalian gunakan, flow proses. Mungkin teman-teman juga belajar ya nanti kalau di rancangan pabrik atau belajar di jaminan mutu pangan, flow prosesnya nggak menyebabkan cross kontaminasi gitu kan. Kemudian harus ada instruksi kerjanya, SOP-nya, kan nggak mungkin hari ini bikin matcha latte rasanya kemanisan, besok pas, besok ini kan harus ada SOP-nya. Kemudian alarm, ini terutama kalau terjadi stop, ya kan? Kemudian cleaning procedures itu harus kalian pikirkan. Waste management, bikin sirup aja kan harus pakai IPAL untuk pengolahan limbah. Schedulingnya bagaimana untuk produksi, kadang kan produksi harus on off, ganti-gantian antara flavor satu flavor lain, operationnya seperti apa itu juga harus dipikirkan. Nah, nggak lupa memperhatikan layout dari pabrik atau tempat produksinya teman-teman sendiri. Itu ditata sebagaimana. Kemudian menentukan mana kira-kira menjadi critical control point dari proses teman-teman. Biasanya kalau ada proses thermal dari suatu proses pembuatan minuman, itu yang akan pasti menjadi CCP-nya. Tapi kalau seandainya nggak ada proses thermal, itu yang menjadi CCP-nya itu lebih ke dari raw materials acceptance atau mungkin pas lagi packing.
Karena kan literally nggak ada elimination-nya kan. Atau misalnya pas ketika masang metal detector. Kemudian GMP, cleaning procedure itu macam-macam ya. Bisa yang cleaning in place, jadi bersihinnya itu langsung running di mesin, atau nyuci manual. Gitu. Nah, ini adalah contoh layout. Ini mungkin teman-teman yang mengambil mata kuliah pabrik pun harus nanti bikin kayak gini nih, saya nggak tahu. Nah, ada yang disebut plan layout, proses flow-nya kayak gimana, kalau material flow sama orang yang lagi gerak itu flow-nya beda gitu kan, waste flow-nya seperti apa gitu. Jadi mikirnya udah sampai segitunya, tenang nih nggak tak suruh bikin kok. Ini biar ngebuka apa ya, pikiran teman-teman ketika nanti kerja di industri berbasis minuman ataupun ketika kalian punya your own business tentang minuman, coba pikirkan itu. Jadi diaplikasikan walaupun nggak seribet apa ya, nggak seribet big industry, tapi at least konsep dasarnya itu kalian dapat. Kan nggak lucu juga kayak misalnya anak TP bikin jus, tapi ternyata pas pengiriman di suhu ruang malah jadi terfermentasi gitu. Kan basic-basicnya tetap harus punya. Nah, yang nggak kalah penting ketika kita memproduksi suatu produk khususnya minuman adalah quality control. Jadi bagaimana kita menjamin kualitas dari produk yang dihasilkan. Dan itu semua terjadi selama proses rantai produksi, bahkan sampai logistik teman-teman distribusi. Gitu. Jadi kalau pas distribusi kira-kira apa yang penting? Yang untuk dikontrol kualitasnya pas lagi menjual. Temperaturnya, Bu. Temperatur sama apa Rio? Masa temperatur toh? Temperatur benar. Temperatur dan kelembapan, Bu. Kelembapan sebenarnya ya bisa kelembapan. Terutama kalau simpennya di ambient temperature. Sama satu lagi sebenarnya adalah waktu penyimpanan. Kan kalian juga harus lihat kalau produknya di umur berapa, jangan sampai nanti expired gitu. Itu harus mulai dipikirkan. Ini bahkan termasuk ketika di restoran pun kenapa harus ada, kadang ada scan barcode ininya kan kapan dia diproduksi. Karena biasanya 2-3 hari ya kalau produk-produk kayak minuman kopi atau mungkin jus yang dijual-jual di retail atau restoran fast food itu segitu umur simpannya. Nah, jadi karena quality control ini terjadi di setiap rantai, saya coba nih mau nanya ke teman-teman satu-satu. Kalau di raw material reception dan packaging material reception penerimaan bahan baku sama raw material, kira-kira yang harus dicek itu sama teman-teman kira-kira apa? Coba dari 100 orang mahasiswa, ada yang mau mencoba menjawab? Kalau bisa gantilah, jangan itu-itu aja. Nanti yang aktif, keaktifannya bagus, teman-teman kalian itu aja. Kira-kira apa nih yang perlu dicek kalau kalian disuruh ngecek quality control penerimaan bahan baku? Tiba-tiba berkurang nih karena suruh menjawab mahasiswanya. Bu, saya mau coba, Bu. Silakan Matthew. Dari warna, bau gitu, Bu. Sama Warna, bau, lalu? tampilan itu, Bu. Tampilannya, Bu. Ya. Oke. Biasanya kalau kalian nanti datang raw material reception itu harus cek juga certificate of analysis dan product specification harus terus kalian minta. Gitu. Oke, terima kasih Matthew. Kalau processing, yang bisa kalian cek apa selama proses itu? Ada yang mau coba jawab lagi? Hal penting apa yang perlu dicek? SOP, Bu. Kenapa? SOP-nya harus dicek selama processing. Apakah sesuai semua sama prosedur? Ya, SOP penting. Dan di dalam SOP itu mengandung apa yang harus dicek. Kalau kalian bagian quality control itu apa yang harus dicek? Dari produk parameter yang ada. Boleh didetailkan lagi? Mungkin dari kalibrasi mesinnya bisa, Bu, atau apa kayak kuantiti bahan raw material yang masuk.
Oke, jadi terima kasih ya. Jadi kalau saat kalian menerima bahan baku, tadi sudah dikatakan cek tampilan dulu itu yang paling gampang, cek expired date, terus cek product specification dan lain sebagainya, termasuk package material ada yang defect apa enggak. Tapi pas sudah masuk processing, kan ini kalian sudah mulai weighing ya, sudah mulai nimbang-nimbang, bobotnya sudah sesuai belum. Kemudian juga kalau pas sudah di proses produksinya, yang menjadi quality parameter apa? Suhu, waktu, kadang harus cek flow rate-nya juga. Oh, ini alirannya udah bener belum sih ke pompa seperti ini? Kecepatan mengaduknya udah bener nggak? Kalau teman-teman di sini mau masukin, saya pernah lihat yang produk di kaleng, itu kok nggak salah ada boba dengan minuman matcha ya, saya lupa mereknya Del Monte. Dibandingkan dengan kalian cuma punya minuman tanpa ada partikel atau partikelnya nata de coco, itu pasti akan berbeda dari segi aspek pengadukannya. Itu kan penting juga. Bahkan sampai dulu saya pernah disuruh meneliti apakah ada perbedaan antara partikel buah yang telah melalui proses heat treatment dengan enggak, tapi dilihat menciut enggak. Jadi waktu itu yogurt dibikin popping boba kayak gitu, produk komersial, terus suruh ngecek. Jadi saya harus melakukan identifikasi, ngecek Jadi terkadang teman-teman yang kerja di quality itu sampai memperhatikan seperti itu. Atau mungkin, oh karena ini adalah produk Momogi yang ada nata de coco, saya harus nimbang apakah bobot nata di setiap kemasan itu sama apa enggak. Karena contohnya di China. Di China itu kalau kalian sudah klaim produk ini 200 gram yogurt plus 5% buah, ketika itu nggak sesuai itu bisa di-issue dan dituntut perusahaannya. Atau bahkan bisa menyebabkan food waste, itu kalau kerugian lain. Jadi sebegitu pentingnya loh quality itu dicek. Tekanannya bagaimana, suhu ketika di balance tank. Balance tank itu apa ya? Tempat buat nampung sementara gitu. Makanya kalau kalian nanti kerja di coffee shop yang sudah menerapkan food safety dengan baik itu pasti dan quality dengan baik biasanya kayak gitu-gitu dicek. Atau bahkan kalau bikin kopi kan dicek kan temperaturnya. Yang di sini sudah pernah nonton film filosofi kopi ada nggak? Filosofi kopi 1 dan 2 udah di Netflix. Ada nggak yang nonton? Ada nggak? Masa nggak ada yang nonton? Apa saya aja yang nontonnya film jadul? Saya tidak. Coba nonton ya, nanti sebelum kuliahnya kopi, yang saya lupa yang delivery kayaknya barista, kalian sempetin nonton aja yang filosofi kopi pertama. Sampai cek suhu dengan presisi, nimbang, itu penting. Sempetin aja nonton, terus baru ikut kuliahnya nanti ya. Nah, final product itu nanti bisa cek kebocoran, teman-teman mau cek umur simpan, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, slide-nya cuma dikit ternyata. Oke, jadi kurang lebih untuk bagaimana sih proses untuk membuat minuman dalam suatu industri itu dari ujung ke ujung. Kemarin kita sudah belajar milihin raw material. Hari ini kita lebih banyak belajar kalau di industri apa saja sih yang harus difikirkan. Dari mesin, packaging, sinkron nggak sih mereka semuanya, mesin, packaging, sama ingredients, termasuk ekspektasi final product hingga distribusi. Jadi semuanya itu kalau kalian hubungkan kan kayak ada benang merahnya. Oke, dari sini ada pertanyaan. Ini boleh terkait hubungan dengan tugas atau bagian yang belum jelas. Misalnya kalian punya case apa gitu ditemukan. Silahkan kalau ada. Saya stop sharing dulu ya. Ini kalian nggak bobok kan ya, tak dongengin. Gimana? Permisi Bu, saya ingin bertanya. Ya, Untuk tugas itu kan kalau saya dapat ini Bu, minuman soft drink ready to drink itu ya minumannya tuh seragam enggak Bu? Misalnya kalau misalnya harus botol semua atau boleh kaleng botol gitu Bu? Kalau saya sih justru ini ya, kalau kelompoknya Rio mengambil jenis yang beragam, ini makin membuat diverse pembahasannya gitu.
Boleh Rio membedakan dari kamu soft drink ya? Iya, Bu. Yang kemarin saya bilang, boleh kamu dari brand yang sama-sama soft drink, tapi kemasannya berbeda, atau mau tipe produk yang sejenis tapi komposisinya berbeda. Jadi tergantung yang pengen pengen dieksplor ini dari segi ingredients-nya, atau packaging-nya, atau prosesnya. Nah, itu nanti yang bisa menariknya kan di situ nih. Kalau misalnya, oh saya mau ini aja deh, sama-sama soft drink yang rasanya blackcurrant, let's say. Jadi kamu cari semua yang blackcurrant, tapi ternyata kan dari segi kemasan berbeda, ingredients berbeda. Ini saya serahkan kebebasannya ke tiap kelompok. Kalau kalian pengen membahasnya super simple ya monggo. Kalau kalian ingin menelisik, karena kan semakin complicated sebenarnya makin menarik dipelajari. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, kedalaman pembahasan soalnya kan juga kami cek kan apakah kalian hanya cetek-cetek atau kalian juga coba memberikan effort lebih untuk membahas. Ini kami sesuaikan dengan teman-teman juga angkatannya kan diverse. Jadi mungkin kalau angkatan atas sudah bisa tuh nyampe ke tahap sampai hit processing-nya bisa tahu, tapi mungkin yang teman-teman angkatan baru, angkatan 21 masih sampai saya masih identifying ingredients Bu sama kemasan. Oh ya nggak apa-apa gitu, tapi bahas dengan benar gitu. Oke, ada pertanyaan lagi untuk materi ini beverage manufacture, sambil saya ingatkan lagi ya, bentar. Ada yang tunjuk tangan nggak ya tadi? Oh ada, silakan Kalista. Oke, selamat sore Bu. Izin bertanya, cuman ini tadi sudah agak cukup jauh materinya tentang blending tadi Bu, yang flip-flop blending dan batch blending. Bentar ya, saya sambil share screen, silakan. Ini tadi saya masih cukup bingung untuk membedakan antara batch blending dan flip-flop blending, karena kan keduanya juga memang dilakukan per batch, ya begitu Bu. Mungkin bisa dibantu dijelaskan kembali Bu. Terima kasih sebelumnya Bu. Oke, sama-sama Kalista. Gampangannya gimana ya? Kalau batch blending, itu kamu tuh bikin sesuatu sekalian banyak pisan, intinya gitu. Itu biasanya untuk yang produksinya tuh nggak sering terlalu tight, schedule-nya nggak terlalu padat. Jadi langsung bikin banyak, let's say sodium benzoatnya kamu bikin banyak, dan kalau kamu mau di stok banyak 1000 liter, mau di stok dikit-dikit, nanti disimpan di holding tank. Jadi untuk penyimpanan sementara, lalu dialirkan. Tapi kalau flip-flop blending, itu bisa jadi karena satu, punya tanknya kecil-kecil, nggak gitu banyak. Kedua, produksinya tuh padat terus. Jadi dalam sehari mungkin nggak 8 jam produksi. Bisa jadi terus-terusan. PT Mayora biasanya suka produksinya tuh sering sampai malam, shift pagi. Kalian mungkin pernah dengar ya, kok orang kerja di pabrik sampai pagi, subuh gitu. Nah, itu biasanya pakai flip-flop blending. Kalau udah sampai 3 shift satu hari, itu kalian sudah mikir, oh ini pasti ada flip-flop blending. Karena kan nggak mungkin mengandalkan tangki ini habis, kemudian bikin lagi, kan itu takes time. 1 minute is meaningful untuk it's money kalau untuk perusahaan pangan. Jadi biasanya mereka akan memiliki beberapa mixing tank yang nanti akan gonta-gantian untuk dialirkan. Gitu. Kurang lebih begitu Kalista, apakah sudah jelas? Ya Bu, sudah cukup jelas. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi? Boleh terkait materi? Atau sudah cukup? Frankie, silakan. Halo Bu, ini untuk submitnya belum bisa ya Bu? Iya, belum bisa ya. Oh, Frankie cepat banget sudah mengerjakan. Nggak bisanya gimana memang? Itu di set mulai jam 6. Serius? Terus saya setnya kok ini sih? Kita sambil cek ya. Soalnya kalau di tempat saya tuh bisa ngumpulin dari jam 3 harusnya. Coba ya, saya cek dulu. Nggak apa-apa ya, ini biar teman-teman juga membiasakan rajin mencatat, karena kalau nanti kalian di luar negeri mau kuliah lagi, atau mungkin teman-teman rapat, itu biasakan take note seperti itu.
Saya edit bentar ya. Kemarin tapi bisa ya? Kemarin bisa, Bu. Oke, jam 6. Harusnya udah bisa, due date-nya kan jam 6. Tapi kalau kamu submit tulisannya bagaimana? Masih bentar. Oh iya, iya, saya paham. Saya